Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budina dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 akan membahas mengenai teks berita. Kompetensi dasar kali ini adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Hai, apa yang terbayang jika kamu mendengar kata teks berita? Pasti kamu membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi kan? Saat ini, teks berita dapat kalian dapatkan dengan mudah di mana saja. Tidak hanya di koran saja, kalian dapat dengan mudah mencarinya di portal berita atau halaman web di internet. Namun, tahukah kamu apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Apakah hanya beritanya saja? Tentu tidak. Ada banyak hal di dalam sebuah teks berita. Yuk, kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita kenali pengertian dari teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lainnya. Setelah Budina jelaskan mengenai pengertian teks berita, saatnya kita akan mempelajari mengenai struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Apa itu orientasi berita? Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Dan yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau di bagian akhir berita. Tahukah kamu unsur-unsur dalam berita? Yuk kita cari tahu. Unsur-unsur dalam berita atau biasa yang dikenal dengan 5W1H meliputi what, where, when, who, why, and how. What atau apa? Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what atau apa, yaitu peristiwa pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan. Contoh, peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua, ada where atau di mana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where atau di mana, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Contoh, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada when atau kapan. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when atau kapan, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Contoh, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada who atau siapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who atau siapa, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang kelima ada why atau mengapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why atau mengapa, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Contohnya,
mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang keenam dan yang terakhir ada how, bagaimana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how atau bagaimana, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Contohnya, bagaimana proses peristiwa itu dapat terjadi. Setelah mempelajari unsur-unsur dalam berita atau biasa yang disingkat dengan 5W1H, mari kita mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks berita, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang, karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Jadi, ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, itu sudah tersedia contoh yang Ibu berikan. Ada 2 tanda petik ganda ya. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Udah paham kan apa itu penggunaan kalimat langsung? Kemudian ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu. Para korban lantas melapor ke polisi. Nah, di sini kalian bisa menyertakan contoh-contoh lainnya ya. Menurut kalian, apalagi contoh-contoh kata kerja mental? Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Nah, ini ada contohnya. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu. Nah, ada keterangan buka kurung 8-10-2017 itu merupakan fungsi dari keterangan waktu, yaitu yang menunjukkan tanggal 8 bulan 10 tahun 2017. Penggunaan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Itulah tadi pengertian dari struktur dari teks berita yang harus kamu ketahui. Perbanyaklah membaca agar semakin mudah untuk memahami sebuah teks berita ya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Bun Dinar mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dengan bersih agar kita semua terhindar dari virus jahat ini. Dadah!